Shalom jemaat Tuhan, sungguh sukacita bertemu kembali dalam renungan Kingdom Devotion minggu ini. Haleluya, saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Walaupun Omikron masih berkecamuk, Hong Kong memperlakukan protokol kesehatan lebih ketat, tapi sukacita kita datangnya dari atas. Amin, haleluya. Saudara, renungan hari ini ingin mengajak kita untuk berhati-hati. Pada hari-hari di zaman akhir ini, akan banyak penyesatan-penyesatan, akan banyak kebenaran-kebenaran yang tidak hakiki, akan ada Injil-Injil yang lain. Saudara, itu tidak bisa dihindari, akan ada selalu orang dengan kepentingan diri sendiri, memakai Injil, menciptakan satu Injil menurut kehendak mereka. Hal itu sudah dinubuatkan bahwa akan ada nabi-nabi palsu, memberitakan kebenaran-kebenaran yang palsu juga. Bagi kita, orang yang percaya, yang merindukan Tuhan, kita harus waspada, kita harus tahu dari mana kita mendapat Injil ini, yaitu kabar sukacita ini. Galatia 1 ayat 6 dan 7 menjelaskan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Haleluya, saudara sekalian, apa yang dijelaskan oleh Paulus di pasal 1 ayat 5-6 ini mungkin masih terjadi pada zaman sekarang ini. Paulus ingin menjelaskan untuk menegur jemaat pada saat itu. Dia katakan, heran mengapa begitu cepat engkau berbalik daripada Injil, yaitu Injil Kristus yang sudah memanggil kita, yaitu menyelamatkan kita. Rasul Paulus ingin menjelaskan, dan mungkin terjadi pada hari-hari ini, akan ada orang yang datang mengenalkan Injil yang lain. Injil lain bukan lebih baik. Injil lain adalah Injil palsu, bukan Injil kebenaran dari surga. Mengapa mungkin dari antara kita tertarik kepada kebenaran-kebenaran yang kelihatannya benar tetapi bukan kebenaran dari Tuhan? Mengapa kita membiarkan orang mengacau, memutarbalikan firman Tuhan, mengatakan memutarbalikan Injil Tuhan? Saudara, jadi bagaimana kita harus mempertahankan hidup kita untuk tetap teguh dalam Injil? Kita harus tahu bahwa satu-satunya keselamatan dalam kehidupan kita adalah semata-mata anugerah Tuhan. Itu lebih daripada cukup, saudara. Itu yang menyelamatkan kita. Itu satu-satunya the gospel, kabar baik. Keselamatan semata-mata oleh iman kita kepada kuasa Tuhan Yesus. Nah, pada zaman itu ada orang-orang dari kaum Yahudi yang masih membawa hukum Taurat, yang masih membawa peraturan hukum Taurat. Mereka mengatakan, kalau kamu ingin menjadi bagian golongan dari pengikut Yesus, kamu juga harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum Taurat. Paulus mengatakan, hanya perlu Yesus. Jadi sekarang saudara, harus hati-hati kita, waspada. Kita ingat siapa kita ingat Injil Kristus. Dan kita harus tahu, jangan sampai kita diputarbalikan dan fokus kita tidak kepada Yesus, tetapi kepada hal-hal duniawi. Dunia, si iblis, akan selalu mengganggu kita, akan selalu menggeserkan fokus kita daripada Yesus, mengaburkan identitas kita sebagai anak kerajaan surga. Firman Tuhan menjelaskan, pada akhir zaman ini akan banyak nabi palsu, akan banyak pengajar-pengajar sesat. Hati-hati saudara, internet begitu dahsyatnya, saudara terbuka 24 jam untuk melihat, membaca, mendengar apapun dari internet. Bahkan ketika saudara hanya fokus kepada kerohanian, kita tetap harus hati-hati. Tidak semua pengajaran berdasarkan firman Tuhan, tidak semua informasi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Disinilah kita harus waspada, memakai pikiran kita harus menyaring dengan firman Tuhan. Matius 7 ayat 15 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Haleluya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa ini adalah Injil benar atau Injil palsu? Tuhan Yesus menasihat kita, dari buahnya lah kita mengenal. Amin, saudara sekalian. Mari kita lebih berhati-hati. Ya, kita percaya kepada Injil Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma bahwa Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan. Itu saja, saudara. Amin. Tidak ditambah embel-embel yang secara lahiriah. Tidak ditambah
plus-plusnya yang mendapatkan keselamatan, saudara, tetapi hanya keselamatan dari Tuhan Yesus, karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. Saya berdoa untuk kita semua tetap waspada di era internet yang terbuka, di mana saudara bisa mengakses apapun. Pikiran saudara, mata saudara, telinga saudara, mari kita jaga dengan waspada. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kembali kepada firman-Mu Tuhan, mendapatkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Ajar setiap jemaat-Mu Tuhan tidak hanya membaca, tidak hanya sekedar pengetahuan di pikiran dan otak mereka, tetapi turun dalam hati mereka Tuhan menjadi suatu kebenaran yang diterangi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa membedakan mana Injil yang benar, mana Injil yang lain, yang palsu Tuhan. Kami mau mengenal kebenaran-Mu yang hakiki Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan mencerminkan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan setiap jemaat-Mu supaya tidak dikacaukan, tidak diputarbalikkan, dan tidak disesatkan oleh Injil-Injil palsu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, tetap buka mata saudara, tetap buka hati saudara untuk percaya kepada Tuhan, dan saudara akan kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.